Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Dwi Efrisanti, nomor absen 34 dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat mengenai reformasi untuk memenuhi tugas akhir keterampilan pendidikan kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Muji. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya membacakan pantun pembuka terlebih dahulu. Ke Surabaya membawa koin, ditunggu petani sejak kemarin. Izinkan saya tampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini diterima hadirin. Baik, akan saya mulai. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, latar belakang lahirnya reformasi. Yang kedua, proses runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya pemerintahan reformasi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah era reformasi. Dan yang keempat, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat era reformasi. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan reformasi. Jadi yang pertama, munculnya gerakan reformasi merupakan tanda menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Yang kedua, kepercayaan terhadap Presiden Soekarno semakin berkurang yang menyebabkan aksi mahasiswa. Yang ketiga, agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa. Dan yang keempat, timbulnya tragedi Semanggi pada tanggal 12 Mei 1998 yang menelan banyak korban. Peristiwa Semanggi ini juga memicu terjadinya kerusuhan, penjaraan yang memuncak pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 di Jakarta dan Surakarta. Pada tanggal 18 Mei 1998, aksi mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR dan mengumandangkan agenda-agenda yang pertama, adili Soeharto dan kroninya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, penghapusan fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang keenam, pemerintah bersih dari KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah lahirnya reformasi. Yang pertama, pada tanggal 12 Mei 1998 adanya peristiwa Semanggi. Yang kedua, pada tanggal 21 Mei 1998 adanya peristiwa Presiden Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie menjadi Presiden RI yang ketiga. Yang ketiga, 7 Juni 1999 yaitu adanya peristiwa pemilihan umum. Yang keempat, pada tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden RI yang keempat. Dan yang kelima, pada tanggal 9 Agustus 2001 Megawati dilantik menjadi Presiden RI yang kelima. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya pemerintah reformasi. Yang pertama, tuntunan reformasi. Dilanjutkan dengan yang kedua, demonstrasi di jalan-jalan. Yang ketiga, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Yang keempat, Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden RI. Yang kelima, kebijakan Presiden B.J. Habibie. Yang keenam, sidang istimewa pada tanggal 10 sampai 14 November 1998. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999. Dan yang terakhir, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI yang keempat. Dilanjutkan dengan tuntunan reformasi. Yang pertama, pada tanggal 18 Mei, mahasiswa mulai mereksek ke gedung DPR atau MPR karena merasa aspirasi menuntut reformasi kurang ditanggapi. Yang kedua, kemudian Soekarno menanggapi dengan membentuk Dewan Reformasi, namun tindakan tersebut tidak mendapat respon positif. Yang ketiga, Presiden Soeharto semakin terdesak. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1999, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan berakhirlah masa Orde Baru. Dilanjutkan dengan perkembangan politik setelah 21 Mei 1998. Yang pertama ada pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden RI. Yang kedua, kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga, masalah difungsi ABRI. Yang keempat, reformasi hukum. Yang kelima, sidang istimewa MPR. Yang keenam, pemilu tahun 1999.
Dan yang ketujuh, sidang umum MBR hasil pemilu pada tahun 1999. Dilanjutkan dengan masa pemerintahan B.J. Habibie dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF, terjadinya referendum atas Timur Timur yang mengakibatkan berpisahnya Timur Timur dari Indonesia. Yang ketiga, sempat tergoda meloloskan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Dan yang keempat, melakukan liberalisasi pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan Undang-Undang Subversi. Kebijakan B.J. Habibie selanjutnya di bidang ekonomi dan politik. Pada bidang ekonomi ada merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, dan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. Selanjutnya di bidang politik, adanya pelaksanaan politik di Indonesia dalam kondisi yang transparan, merencanakan pelaksanaan pemilu yang berjurdil, dan yang terakhir membebaskan narapidana politik yang ditahan pada masa Soeharto. Kondisi ekonomi dan sosial secara reformasi, yaitu ditandai dengan banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kerugian yang disebabkan karena permintaan kenaikan gaji oleh para karyawan. Yang kedua, perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap para karyawan. Dan yang terakhir, para karyawan yang di PHK menjadi pengangguran sehingga terjerumus dalam tindakan kriminal. Dilanjutkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang pertama dengan perluasan lapangan kerja secara terus-menerus. Yang kedua menyediakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga menyediakan fasilitas umum. Yang keempat memberikan fasilitas pendidikan yang murah. Dan yang terakhir menyediakan fasilitas kesehatan yang murah. Selanjutnya sudah saya tampilkan latihan soal dan juga jawaban yang sudah saya jawab. Soal yang pertama, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk, jawabannya adalah yang A, memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Soal nomor 2, Presiden Soeharto mengumumkan pemberhentian dirinya pada tanggal berapa? Jawabannya yaitu pada tanggal 21 Mei tahun 1999. Mohon maaf, pada tahun 1998. Soal yang ketiga, dampak dari tewasnya 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 adalah, jawabannya adalah yang A, munculnya gelombang aksi solidaritas yang berujung pada kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya, pada soal nomor 4, terjadinya krisis moneter bukan hanya menimbulkan kesulitan keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan, jawabannya adalah yang A, kehancuran keuangan nasional. Selanjutnya, soal nomor 5, naiknya Soeharto sebagai satu-satunya calon presiden RI dalam sidang umum MPR 1998 tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota DPR atau MPR yang lebih mengarah pada, jawabannya yaitu yang A, unsur-unsur nepotisme. Selanjutnya saya sudah menyediakan soal uraian, akan saya bacakan. Bagaimana reformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Jawabannya yaitu, reformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dengan memperkenalkan kebijakan liberalisasi ekonomi dan privatisasi sektor publik. Di satu sisi, kebijakan tersebut membuka peluang bagi sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang. Namun di sisi lain, hal ini juga mengakibatkan pengangguran dan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu, masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini terjadi perubahan sistem politik yang sangat signifikan untuk menggantikan sistem politik yang diterapkan pada masa Orde Baru. Periode reformasi masih berlangsung hingga saat ini.
Sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan membacakan patung penutup terlebih dahulu. Sia-sia pergi ke Surabaya. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya saya di sini sudah menyediakan gambar-gambar untuk lampirannya serta daftar pustaka yang sudah saya cantumkan pada PowerPoint. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.